di dalam Iya, Alkitab mereka itu kehilangan kitab Taurat. Mereka betul, nggak tahu kalau betul. kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk berkuasa di bumi. Makanya Ya, mereka iya. itu nggak ngerti konsep dosa itu jatuh dari menjadi gambar citra Allah itu. Mereka nggak tahu itu. Padahal kan sederhana banget sih itu. Konsep kejatuhan orang-orang jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa itu kan konsep sederhana. Oh, begitu saja mereka masih nggak paham. Nah, apalagi tentang yang lebih dalam lagi, apa itu hukum Taurat, apa itu persembahan, apa itu penebusan. Nah, tambah parah lah sih. Iya, udah gitu gini, kalau mereka menyimak, kapan waktu mereka bisa bertanya-bertanya terus. Tapi kalau mereka ketika dijawab lalu ngotot, itu bukannya bertanya ya. Ya, Pak Ija, selamat siang, salam. Selamat Oh, siang. jadi, ya. Islam apa Kristen nih, Pak? Saya Islam. Oke. Bapak udah dengerin belum tadi penjelasan saya? Saya udah ke 200 lebih nih penjelasannya nih. Iya, saya cuma mau bertanya Ya, di dalam silakan Ya, Pak. silakan, Tapi Pak. mendengar ya Pak ya. Bapak kalau iya bertanya berarti mendengar Pak ya. Silakan. benar. Di dalam kepercayaan kalian, bagaimana sih eh, Tuhan mencabut nyawa? Apakah Tuhan sendiri yang mencabut nyawa atau memang ada utusan seperti di Muslim? Yang mencabut nyawa itu Tuhan sendiri Pak. Ya, karena Tuhan yang memberi hidup, maka Tuhan yang mengambil hidup itu pula. Ya, tidak ada malaikat terus ngambil nyebutin nama orang. Berarti Allah kalian bunuh diri ya? Kok bunuh diri mencabut nyawa siapa maksud Bapak? Mencabut nyawa manusia. Enggak, berarti Allah kalian bunuh diri waktu disalib itu? Oh, lah Bapak tanyanya yang jelas. Mencabut nyawa itu nyawa siapa? Kalau Bapak pertanyaannya bikin salah, jawabannya pasti akan salah, ya. Jadi Bapak kalau bertanya, itu harus yang benar. Contoh, itu yang disalib itu, Yesus itu siapa? Nah, begitu yang benar, jangan yang mencabut nyawa siapa lah ya. Yang mencabut Nah, nyawa ya pasti Tuhan toh ya. kalau aku yang tanya pun yang disalib itu siapa? Pasti jawaban Nah, gitu. nah, enggak, itu Yang jawaban kalian disalib pasti itu siapa? kepercayaan. Yang disalib itu Mesias ya. Itu Tuhan kalian Ya. kan? Itu Sang Firman yang bernusul menjadi manusia ya, yang berasal dari Bapa, namanya Mesias. Dan Oh, Mesias itu apa? Mesias itu Mesias bukan itu bukan anak Tuhan. Allah ya, anak Allah yang diurapi dan Allah berkenan kepada dia. Itu arti Mesias. Paham, Pak? Kurang paham. Waduh, lah ini Bapak kalau kurang paham, ini deh. Bapak kalau masih kurang paham, ya. Kalau menurut Bapak, di dalam keimanan Bapak sendiri, konsep penebusan dosanya itu bagaimana, Pak? Saya di sini mau bertanya, bukan Nah, untuk ya dia, ditanya. enggak, gini loh, supaya Bapak bisa Eh, paham dengan jawaban di saya. sini mau bertanya, bukan untuk Nah, iya, ditanyain. maka, Saya cuma iya, butuh penjelasan tentang pertanyaan makanya, saya. makanya gini, Pak, penjelasannya kan tadi sudah saya jelaskan, Pak, ya. Untuk Kan saya Yesus bilang, itu, saya yang Yesus itu kalau yang kayak gitu saya disalibkan. kurang ngerti, bisa diperjelaskan lebih luas lagi, kan Oh gitu. gitu. Dan nanti Sama kehabisan saya waktu, Pak. Oke, nggak apa-apa itu kan ya. dari jalur Bapak, kalau balik tanya sama saya itu udah perdebatan namanya. oke. Kalau tadi Bapak kan mau jawaban yang kan? Betul, Pak. Halo. ya. Nah, oke Pak ya. Begini jawabannya Pak. Yesus itu datang sebagai Mesias. Ya, Mesias itu adalah juru selamat. Ya, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, ya, tadi sudah dijelaskan ya. eh, Apa namanya oleh Bu Sofi ya, kronologis dosa ya. Nah,
di dalam kekristenan untuk mentebusan dosa itu harus dari orang yang tidak berdosa, Pak. Nah, kalau orang yang berdosa menebus yang berdosa, ya nggak bakalan bisa. Ya, paham ya? Paham nggak nih? Berarti yang tebus dosa itu orang, bukan Tuhan kan? Yang menebus dosa kita nih manusia ya kita lah ya, manusia biasa gitu ya, Pak ya. Itu adalah Mesias. Lah Mesias itu apa? Bentar ya, Bapak dengarkan dulu ya. Mesias itu adalah juru selamat. Nah, juru selamat itu apa? Dia yang berasal dari Bapa, yang kudus, yang telah itu bunuh diri, kan? Ya? Yang berasal dari Bapa. Bapaknya mana? Bapaknya mana? Bapaknya ya Allah itu. Allah itu Mesias. Mesias itu anak Bapa. Bingung jadinya. Nah, Bapak bingung kan? Makanya Bapak ini selalu berpolemikus. Kalau Bapak berpolemik sendiri, ya Bapak akan selalu hidup di dalam kebingungan. Ya. Iya, maksudnya nyatanya gini, Pak. Kami yang mengikuti Kristen itu tidak kebingungan. Iya, Lah Bapak yang tidak mengikuti Kristen itu pasti kebingungan. Bapak kan berpolemikus. Iya, nah, itu kalau benar. Bapak mau bertanya, Bapak dengar, Bapak catat, jangan Bapak berpolemikus. Paham ya? Paham nggak nih sampai sini? Enggak, kalau saya penjelasannya segitu kurang paham. Mungkin ada di antara kalian yang lebih terinci yang bisa menjelaskan. Karena ya, silakan tunggu aja, Pak. Itu jadi bingung orangnya. Agak gini, Pak, bukannya ada yang lebih rinci apa lebih jelas? Bapaknya otaknya lebih dirinciin lagi biar masuk. Kayak mana mau masuk? Bapak itu, anak itu, Allah itu, Tuhan itu, kayak mana mau masuk? Nah, makanya Bapak kan di sini dibilang disimak jawabannya. Nggak tahu Bapak nanya lagi. Ya, jangan pikiran Bapak diadu sama keimanan Bapak. Enggak, ini bukan masalah keimanan saya. Keimanan saya itu pribadi saya. Keimanan kamu pribadi kamu. Bukan maksudnya nih gini, sabar. Ya, saya mau kasih tahu. Ketika Bapak bertanya tentang keimanan orang lain, Bapak jangan adukan nih pertanyaannya nih sama keimanan Bapak. Maksud saya begitu, ngerti dulu gak situ? Iya, ngerti gak? Saya ngerti, yang itu saya ngerti. Tapi maksudnya gini, cara lahir kita itu anak, itu bapak, itu Tuhan, kan nggak nalar jadinya. Itu manusia. Nah, yang tebus dosa kita manusia, yang tebus dosa kan? Tuhan. Banyak, soalnya Anda berpolemik sendiri, makanya Anda bingung. Makanya kalau ada orang menjawab, Bapak dengar baik-baik. Saya berbicara sesuai Anda yang bicara. Nah, pertanyaan Bapak tadi apa? Coba pertanyaan Bapak apa tadi? Tadi pertanyaan saya pertama gini, kan? Di kepercayaan kalian, bicara pencabutan nyawa, Tuhan sendiri yang mencabut nyawa, atau ada utusannya yang mencabut nyawa. Kalau di Muslim kan ada malaikat yang mencabut nyawa. Ya, maksud Bapak pencabutan nyawa siapa? Nyawa manusia atau apa? Iya jelas lah, memang bisa cabut nyawa Tuhan. Berarti maksud Bapak yang mencabut nyawa kita nih manusia biasa seperti kita ini gitu maksudnya? Ya. Ya Tuhan sendiri, Pak. Tuhan sendiri yang mencabut nyawa. Iya, kalau manusia ya kita kan ya. Tapi kalau Tuhan sendiri? Maksudnya?
Yang disalib itu. Kalau Yesus itu bukan dibunuh, Pak, bukan dicabut nyawanya atau dibunuh, bukan ya. Tetapi Yesus itu menyerahkan nyawanya, ya, menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh sama Tuhan, bukan ya, tapi menyerahkan nyawanya untuk kita nih manusia nih, ya, yang mau percaya begitu, Pak, ya. Maksudnya Paham nggak? Begini, Pak, menyerahkan nyawa untuk siapa dia serahkan nyawanya, sedangkan dia sendiri yang Tuhan. Pak, Yesus itu datang sebagai manusia, menggantikan dosa kita. Ya, Yohanes 10 ayat 17-18, Yesus berkata, iya, Yesus datang sebagai manusia, tapi asal-usulnya dia bukan manusia seperti Bapak dan saya. Dia tidak pernah lahir dari air mani laki-laki hina. Yesus itu adalah kalimatullah al-koha ila Maryam. Dia adalah kalimatullah firman Allah yang turun ke dalam rahim Maryam. Asal usulnya bukan sama seperti Bapak dan saya, walaupun dia punya tubuh jasmani. Dia tidak berasal dari hasil persetubuhan laki-laki perempuan, Pak. Dia bukan manusia yang dijadikan dari hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. Dia adalah firman Allah yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Nah, udah jadi manusia, habis itu dia dibunuh sama Allah gitu. Setelah Yesus menjadi manusia? Enggak, bukan. Karena Yesus itu tidak punya dosa, dia nggak bisa mati. Karena hukum dosa dan hukum maut itu berkata begini, Pak, barang siapa berbuat dosa, upahnya mati. Sedangkan Yesus sebagai manusia, dalam hidupnya sebagai manusia, dia tidak punya dosa. Makanya di dalam Quranmu, surah Maryam, dikatakan Yesus anak yang suci. Dikatakan Isa Al-Masih itu anak yang suci. Betul nggak? Bu, dia satu-satunya yang tidak disentuh oleh... Sebentar, kamu dengar saya. Ya. Hukum dosa dan hukum maut yang ditetapkan Allah di dalam Alkitab berkata, barang siapa berbuat dosa dia mati. Sedangkan Yesus waktu hidup sebagai manusia nggak punya dosa, makanya nggak bisa mati. Dia harus menyerahkan nyawanya. Dengan cara bagaimana? Yohanes 10 ayat 17-18, Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku telah menyerahkan nyawaku, agar aku dapat menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku, melainkannya aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk meletakkan nyawaku, dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itulah sebabnya pada hari yang ketiga dia bangkit, Pak, dari antara orang mati. Dia mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Dia mengalahkan kerajaan maut. Begitu, Pak. Ya, kalau manusia sama seperti Bapak dan saya nggak bisa bangkit, Pak. Hari ketiga mati jadi belatung, ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Jadi itu Yesus manusia terlahir tidak punya dosa, gitu kan, Bu? Iya, Pak. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Eksistensinya itu bukan pada saat dia lahir dari Bunda Maria. Yesus itu dikatakan dia sudah ada sejak kekal sebelum dunia ada. Daging melainkan hidup di dalam roh. Nah, kebanyakan orang-orang hyper grace, ya, atau yang saya katakan orang-orang yang berlebih-lebihan menekankan kasih karunia. Tuhan kasih, kenapa? Kita hidup di dalam kasih karunia. Dalam masa kasih karunia ini kita ketika berbuat dosa diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi Rasul Paulus mengatakan apa? Jangan hanya kamu memperhatikan kemurahan hati Tuhan, perhatikanlah juga kekerasannya. Ya, jangan pikir Tuhan itu bisa kita permainkan. Oh, gue diampuni ya, gue bisa berbuat dosa lagi, gue diampuni kok. Gue bisa berdosa lagi, diampuni kok. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Baca dulu Roma 8 ayat 1. Itu ada koma, ada komanya nggak diterjemahkan di dalam Alkitab LAI kita. Bagi kita tidak ada lagi penghukuman, betul. Dijamin masuk surga pasti. Tapi bagi mereka yang apa? Tidak hidup di dalam daging, melainkan berjalan di dalam roh, lainnya sering dilupakan. Ngerti maksud saya, teman-teman? Jadi Tuhan itu mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bukan berarti kita terima keselamatan, udah gue bikin dosa lagi deh, gak apa-apa. Nah tadi bahkan saya mendengar ada orang Kristen yang mengatakan masih mabuk, masih apa, masih judi, ya nggak tahu ya itu benar apa enggak ya. Tapi dia ketika ditanya kenapa lu katanya Kristen, kok lu hidupnya masih begini-begini aja, nggak berbeda dari orang-orang dunia. Ya itu belum lahir baru.
Orang yang sudah lahir baru, saya dulu waktu masuk Kristen, saya nggak pernah tuh cerita sama orang-orang saya masuk Kristen. Apalagi saya dibaptis, nggak pernah saya ngomong begitu. Tapi orang-orang melihat perubahan di dalam hidup saya berbeda dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari situ saja mereka sudah curiga. Lu kok lain sih? Beda. Dan karena saya selalu berbicara tentang Yesus, mereka berkata, "Oh, sekarang Kristen ya?" Jadi tanpa saya mengatakan saya dibaptis Kristen, kehidupan saya sendiri sudah membuktikan, sudah menunjukkan bahwa saya berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Pergaulan saya berubah. Ya, ngerti nggak ini teman-teman? Ngerti, Ya. Bu. Jadi ini tergantung Jadi kita- dari jadi tergantung Bukan motivasi kita. begini loh. Tidak. Kepastian di dalam Yesus itu pasti, keselamatan itu pasti, nggak perlu diragukan. Tetapi bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu sudah merupakan kewajiban kita. Yesus kan mengatakan kalau kamu tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, kamu akan dibakar dalam api. Iya apa enggak? Ya. Ya, Bu. Iya, kok enak-enak terus. Misalnya wanita yang kedapatan berzina itu, ketika diampuni di Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau dia nggak bertobat, dia tetap berbuat zina. Selamat nggak? Ya enggak gitu loh. Jangan aneh-aneh ya kalian pikir ya. Ya di dalam, nah itu bedanya di dalam hukum kasih karunia dengan perjanjian lama. Perjanjian lama lu nggak ada kesempatan bertobat, lu buat dosa mati aja pokoknya. Tapi di bawah hukum kasih karunia ada lu kesempatan mau lagi Tuhan. Aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak mengatakan pergilah dan udah sana berzina aja lagi lu nggak apa-apa deh. Udah gua ampunin. Nggak ada begitu ya. Gini Bu, ketika kita berbuat dosa kan ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari ketika berbuat dosa tuh. Nah, jadi ketika kita tahu ini berbuat dosa, terus kita berbuat dosa, itu berarti Dosa dan mempermainkan Tuhan. kesalahan. Iya, dosa dan kesalahan itu berbeda, Pak. Ketika kita sudah tahu itu dosa, ya kita tidak boleh berbuat dosa lagi, ya. Dosa dan kesalahan itu berbeda. Makanya kan dikatakan kalau kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan itu setia. Jadi begini, yang namanya lahir baru, gini, proses perubahan kita menjadi anak Allah, menjadi manusia baru itu bertahap. Yang pertama ketika kita lahir baru, itu secara instan roh kita itu lahir. Secara instan roh kita itu dipulihkan oleh Tuhan. Yang perlu kita perbaharui adalah Pak, akal budi kita. Nah itu nggak gampang Pak. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan apa? Karakter kita, akal budi kita itu yang terus menerus diperbarui. Ini yang sulit, ini yang harus kita kerjakan hampir seumur hidup kita. Betul apa enggak? Sedangkan tubuh kita, pembaharuan tubuh itu nanti ketika kita bangkit dari antara orang mati, kita mendapatkan tubuh kemuliaan yang nggak bisa lagi ubanan, nggak bisa keriput, nggak bisa tua, nggak bisa keropos, nggak bisa menopos. Nanti, tetapi bertahap. Nah, itulah yang disebut manusia baru. Manusia baru ini gradual. Pertama roh kita instantly kita lahir baru. Instantly kita punya insting jangan berbuat dosa lagi. Tapi yang cilaka di jiwa kita, jiwa itu nggak instan Pak diperbaharuinya. Itu perlu pembaharuan akal budi yang terus-menerus setiap hari dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Kita terima proses teguran dari Tuhan. Betul ya kan? Kita salah begini, tegur, dihajar sama, oh iya gue salah Tuhan, gue minta ampun. Itu di jiwa kita Pak, masalahnya bukan di roh kita. Roh kita udah jaminan hidup kekal. Nah jiwa kita inilah yang mengalami proses. Gak instan, karakter itu gak instan. Watak itu bukan kayak watuk. Ya kalau watuk cuma minum obat bisa sembuh. Watak gak bisa Pak. Ini yang terus-menerus diasah. Makanya dikatakan batu menajamkan batu, manusia menajamkan sesamanya. Ini bicara di jiwa kita. Itu nggak instan proses pembaharuannya. Nah, tubuh bagaimana? Tubuh nggak akan diperbaharui sampai nanti kita dibangkitkan kembali. Kita akan mengalami kemerosotan. Nah, ketika kita nanti bangkit dengan tubuh baru, tubuh kemuliaan, maka roh kita baru, jiwa kita sudah diperbaharui, sudah siap menerima tubuh yang baru. Kita ada di dalam kemuliaan. Itu namanya pemulihan, itu namanya penebusan total. Penebusan total itu artinya roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi manusia baru. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, yang pertama harus kita alami adalah rohnya dulu lahir baru. Begitu rohnya lahir baru, sudah beres di dalam roh, maka jiwa kita ini terus-menerus dikatakan dibersihkan dengan Roh Kudus dan dengan firman. Itu setiap hari, Pak. Begitu, ya. Saya rasa jadi masalah adalah di jiwa.
Ya, yang terus-menerus jatuh dalam Ya, kesalahan dan karakter. dosa itu di jiwa kita. Iya, karakter. Di bumi lah. Di Oh, bumi, Pak. Di Quranmu juga di bumi. Sebenarnya kata jannah itu nih taman ya di bumi. Itu kemarin yang kita bahas juga. Jadi Muslim sering salah mengira ya jannah itu di surga. Tidak ya. Kata jannah itu berarti taman ya. Taman yang iya tersembunyi. itu yang saya buat Jadi itu di bingung, Mbak. bumi. Ya, jannah Katanya itu di taman, surga itu bukan saya yang surga. bingung. Kok bingung? Iya kan katanya keterangannya di Quran kan di surga, itu yang saya buat bingung. Enggak. Quran tidak pernah mengatakan surga. Tuhan mengatakan jannah. Ya, jadi Allah itu menjadikan khalifah manusia itu di bumi, di jannah. Jannah itu adalah taman, Pak. Nah, ketika manusia berbuat dosa, turunlah kamu dari sini, itu bukan turun dari surga, ya, turun dari jannah. Karena dalam pemikiran timur dekat purba, yang namanya Taman Eden, itu merupakan sebuah taman dan juga adanya di gunung, sebuah gunung. Ya, jadi tempat Allah itu selalu adanya di gunung, rumah Allah. Ya, ketika Allah bertemu dengan Adam, bertemu dengan manusia juga di sebuah gunung. Ya, makanya dikatakan turunlah kamu dari sini, itu artinya kondisi manusia itu jatuh. Ya, dari menjadi citra Allah, tidak lagi bisa bertemu dengan Allah, tapi bukan di surga, ya. Jadi bahkan dikatakan juga kemarin bagus sekali yang Pak Alam itu ya mengeksegesinya yang surah 26 ya, kalau saya nggak salah surah Asy-Syu'ara. Itu Firaun juga dari jannah, Pak. Nggak mungkin dong Firaun itu dimasukkan ke dalam surga ya, karena kata jannah itu artinya taman bukan surga ya. Makanya dikatakan ada sungai-sungai mengalir, ada pohon buah-buahan, itu karena sebuah taman, Pak. Itu taman di Eden. Iya. Paham. Terima kasih. Ya, tujuan Allah menciptakan Adam, Bapak sudah paham belum? Belum, makanya tanya. Tadi jawabannya cengengesan. Ya, tujuan Allah menciptakan Adam, itu Bapak bisa baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Allah berfirman, marilah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya Adam berkuasa atas seluruh bumi. Jadi Adam itu dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, Pak. Ya, makanya kalau di dalam Quranmu dikatakan seluruh para malaikat itu harus sujud menyembah kepada Adam. Kalau Bapak baca tafsir surah 2 ayat 34, surah 2 ayat 39, ya, mengapa malaikat harus sujud menyembah kepada Adam? Karena Adam diciptakan mirip dengan Allah, Pak. Ya, menurut gambar dan rupanya Allah sendiri. Nah, ini yang kalian tidak tahu. Ya, jadi dosa itu adalah kejatuhan kondisi kita dari menjadi citra dan gambarnya Allah. Sehingga kita ini menjadi manusia yang rusak. Ya, tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Yang tadinya kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya menjadi penguasa, menjadi Tuhan di bumi. Menjadi imam dan menjadi raja di bumi. Bapak bisa baca ini juga, atau Bapak bisa nonton juga video-video pembelajaran saya dari Al Hayat Indonesia ya, di channel YouTube. Iya, makasih. Terima kasih, Mbak. Iya, Ya, jadi ada kita lagi, Pak, bisa yang mau makan tanyakan. babi guling, Bang. Enak itu, Bang. Soalnya kan kalau di Islam kan saya sering dengar khutbah itu kan di surga terus malaikat suruh sujud sama dia. Habis itu dia makan buah kuldi terus diturunkan ke bumi. Kalau tujuannya untuk diturunkan ke bumi, ngapain di surga terus dia? Ngapain kalau tidak makan buah kuldi, mana bisa turun ke bumi? Saya tanya gitu nggak bisa jawab. Katanya diganggu sama setan, disuruh setan ganggu Adam. Berarti Tuhan suka adu-adu domba berarti. Wah, bingung malah ruwet. Nah, berarti Bapak pikirannya jalan ya. Jadi itulah sebabnya di dalam Alkitab kami tidak pernah dikatakan Adam itu diciptakan di surga, manusia itu diciptakan untuk berkuasa di bumi. Surga itu kepunyaan Tuhan, Pak, ya. Surga itu merupakan dominion atau daerah kekuasaan makhluk roh. Manusia tidak pernah diciptakan untuk surga. Makanya kalau Bapak baca ya Alkitab kita ya, di situ jelas semua. Makanya nanti Pak, di dalam kitab Wahyu pada akhir zaman itu manusia bukan diciptakan untuk masuk surga. Manusia itu diciptakan untuk masuk ke bumi yang baru, namanya Yerusalem baru.
Ya, kita nggak diciptakan untuk masuk surga, Pak, di dalam kekristenan. Yesus itu tidak menebus kita untuk berada di surga. Yesus menebus kita untuk berada memerintah di bumi yang baru, di Yerusalem baru. Bapak baca Wahyu 5 ayat 10, Wahyu 21. Jadi manusia itu tempatnya bukan di surga, melainkan di bumi. Ya, nanti kita akan kembali ke bumi, tapi bukan di bumi yang sekarang ini, melainkan di bumi yang baru. Nah, kalau Bapak baca, Bapak nanti bisa lihat YouTube, Bapak cari channel Al Hayat Indonesia, playlistnya menjawab Islam dalam 5 menit. Di situ ada semua pelajaran saya, Pak, yang saya katakan ini. Nanti Bapak bisa melihat dengan lebih detail, ya. Apa sih tujuan kita diciptakan, ya? Apa itu dosa? Nanti saya akan ceritakan di situ dengan detail. Ya, itulah sebabnya mengapa Muslim itu nggak tahu kenapa Tuhan harus jadi manusia. Karena kalian itu kehilangan kitab Taurat Musa, betul nggak, Pak? Ya, karena nggak baca kitab Taurat Musa, gimana mau tahu? Sedangkan semua jawabannya itu ada di dalam kitab Taurat Musa, Pak. Begitu. Iya. Oke, Pak. Makanya kan, siapa nih, Pak Alimi ya? Ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Pak Aimi download Alkitab ya. Download Alkitab supaya bisa dibaca. Ya. Download Alkitab itu gratis di Play Store. Ya, baca kan biar bingungnya kan apa? Di surga terus makan buah kuldi. Andai kan nggak makan berarti nggak turun ke bumi, nggak ada manusia berarti di bumi kalau nggak makan buah kuldi itu kan? Ya tanya Allahnya sono, Pak. Lebih anehnya. Gitu. Berarti saya jadi Tuhan sengaja tanya ke sini. Tuhan sengaja buat Adam berdosa supaya turun ke bumi gitu. Iya. Iya. Disuruh begini, setan tuh ganggu Adam. Oh. Iya. Pak Alimi, kalau di dalam hadis Bapak, di dalam konsep Bapak, Adam itu memang sudah ditakdirkan untuk berbuat dosa, Pak. Aneh kan? Jadi caranya Allah menurunkan Adam supaya di bumi adalah berbuat dosa. Nah, itu cara yang aneh, Pak. Alkitab tidak ngomong begitu. Iya. Tidak ada di dalam kitab Taurat Musa. Terus saya baru pikir berarti Tuhan suka mengadu-adu antara setan sama Adam berarti sama manusia gitu kan? Jadinya. Kalau di Alkitab nggak gitu, Bang. Nggak diadu-adu. Iya, kalau di Alkitab, ya Allah itu tidak pernah menciptakan iblis. Ya, jadi iblis itu memang memberontak melawan Tuhan. Nah, iblis memang diberikan izin, Pak ya, untuk apa? Untuk mencobai manusia Adam. Karena Adam itu sebenarnya sudah diberikan kuasa untuk dia berkuasa melawan iblis. Nah, salahnya Adam itu nggak menggunakan otoritasnya, dia malah mengikuti perkataan iblis. Ya sudah, jatuhlah manusia, ikuti iblis. Akhirnya kita semua harus mati. Nah, itu semua ada rentetan ceritanya, Pak. Itu semua ada rentetan ceritanya. Makanya saya kan sering mengatakan, kalau Anda itu tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, ya jadinya begitu, kebingungan. Betul nggak, Pak? Iya. Saya sudah ini, Pak, lama ya, ikutin Bapak. Mbak Sophie ya. Jadi agak paham-paham sedikit lah jadinya. Ya, berarti Bang Alimi itu udah cerdas itu. Ya, udah nanti sebentar nonton lagi video-video Kak Sophie sebentar ya. lagi. Ya kayak Enggak, Bapak, tadi saya belum nanya nih, Islam apa Kristen sih, Bapak? Iya. Pak. Kristen ya? Abang Kristen? Ya. Abang Kristen. Bapak Islam apa Kristen? Wah, kalau Islam sebentar lagi nih, Pak. Islam. Iya, kalau Islam, Bapak. Sebentar lagi menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Nah, ketika Bapak bilang barusan, kok bisa ya Adam kalau kagak nggak makan buah kuldi, bumi kosong dong. Betul gak, Pak? Iya. Iya. Lalu kenapa? Kan katanya di surga, kan katanya diciptakan di surga kan? Iya, Bapak. Wah, Bapak sebentar lagi ikut ini nih, jadi pengikut Yesus lah. Baca, Pak ya, baca Alkitab. Lalu Bapak nyebut Sopiatul, biar Bapak lebih paham gitu, ya. Ini lu bukan kelas gue, Pahmi, di room gue bukan kelas lu. Gue maksa-maksa minta naik. Udah lu di room yang lain aja lah. Ya, Bu, silakan, Bu. Aku lagi
lagi bikin video ya tentang Natal ya. Oh, Jadi tentang saya kira 25 bikin kue Desember, Natal. bagaimana menghitung kelahiran Yesus, karena ini selalu menjadi isu. Dan ada banyak orang Kristen bahkan di dalam sekolah teologi juga bertanya kepada saya, bahkan saya mendengar beberapa pastor atau pendeta katanya, oh, kita sebenarnya merayakan Natal tapi sebenarnya Yesus tuh lahirnya bukan bulan Desember loh. Nah, jadi ada beberapa pendeta tuh nggak yakin. Nah, ini yang saya kupas lebih mendalam lagi ya, dari mana ya perayaan Natal itu asal usulnya, kemudian tuduhan-tuduhan kita merayakan perayaan Dewa Matahari dan sebagainya. Nah, itu akan saya jawab secara tuntas. Saya sedang bikin videonya ya supaya teman-teman bisa download dalam beberapa bagian secara 5 menit ya, dalam waktu 5 sampai 10 menit. Video-video tersebut Anda bisa tonton dan Anda bisa memberikan jawaban ketika orang-orang bertanya apakah benar Yesus lahir tanggal 25 Desember ya, beserta dengan semua bukti-buktinya. Saya rasa ini sesuatu yang penting ya. Benar nggak sih teman-teman? Ya, betul, penting Iya, sekali ya. betul Kak, betul Kak. Penting. Ya saya pikir ibu bikin kue Natal. Ya mana Pak Fahmi itu? Pak Fahmi, Pak Aima jangan kemana-mana ya. DM saya tuh. Ya ada Pak Erben lagi. Wah Pak Erben tadi ada yang mau itu tuh Pak Erben. Selamat sore, Ibu Sofiku sayang. Wih, Sayang istri Udah orang. pasti ada maunya nih. Kalau udah manggil kita udah pasti ada maunya nih. iya. Aku betul Pak kangen Erben sama Ibu tumben Sofi, naik udah nih lama Bu. ya. Bukan aku. Pak Erben tumben udah naik. lama. Udah lama nggak ngobrol sama Ibu Sofi aku. Jujur ya. Pak Erben. Iya, Kak Sofi saya aja yang rindu ini. Kak Sofi aja yang disapa nih. Kita nggak disapa. Bukan, kan belum Iya. selesai. Selamat sore itu Amikana yang baik. Selamat Kasihan sore katanya. cerita indah. Selamat sore Bro Iyo. Kasihan sama dia. Ya. Pak Erben. Bu Sofiatul mau buka kelas apologet buat teman-teman Kristen ya. Pak Erben juga bisa kasih pengajaran nanti di Zoom. Aku dampingi Ibu Sofi siap lah kalau untuk pengajaran. Kenapa? Boleh. Siap. Kenapa? Siap. Iya, Siap, oke siap, nanti siap, saya siap. ini. Silakan Bu. Desember ini itu pengajaran tentang Natal, saya lagi siapkan videonya. Jadi membahas lebih dalam, saya juga belajar lagi ya untuk mencari tahu referensi-referensi, menjawab apakah benar perayaan Natal adalah perayaan pagan Dewa Matahari dan sebagainya. Nah, karena ini selalu berulang-ulang, saya akan buat video yang mendetail beserta dengan semua referensinya supaya teman-teman Kristen tuh bisa menjawab ya, karena saya lihat ini pendeta-pendeta juga banyak yang nggak bisa jawab gitu ya. Kok bisa kita merayakan Natal tanggal 25 Desember ya, atau tanggal 6 Januari ya untuk Gereja Ortodok Timur. Jadi malah pendeta sendiri malah ragu-ragu, ini kan parah gitu ya, pendetanya aja nggak ngerti gimana caranya, apalagi jemaat ya. Pendeta karbitan itu Kak. Enggak, jangan begitu. Aku baru baru dari